Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Agus selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer dan teman-teman semuanya yang saya sayangi. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat semua ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridhotul Maulidia dengan NIM 2005 1214090 dari kelas Sistem Informasi 2020B Universitas Negeri Surabaya. Dalam video kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai sejarah internet. Langsung saja disimak ya. Sebelum masuk ke sejarah internet, alangkah lebih baiknya kita mengenal apa itu internet terlebih dahulu. Internet merupakan singkatan dari Interconnection Networking, yang berarti jaringan komunikasi global yang menghubungkan miliaran jaringan komputer di seluruh penjuru dunia menggunakan media komunikasi seperti satelit dan telepon. Kemudian selanjutnya yaitu sejarah internet. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969. Pada saat itu, peneliti-peneliti di Universitas California di Los Angeles berupaya untuk mengirimkan data dari satu komputer ke komputer lain. Mereka berupaya untuk mengirimkan 3 huruf yaitu LOG ke komputer kedua dalam bentuk kode biner, di mana komputer kedua nantinya akan menambahkan 2 huruf lagi sehingga menjadi kata login. Suksesnya penelitian tersebut melahirkan proyek ARPANET yang dikembangkan dan ditujukan untuk keperluan militer Amerika Serikat. Sistem yang dinyatakan sebagai pendahulu internet tersebut semakin bertumbuh dari yang sebelumnya hanya menghubungkan 4 komputer menjadi 13 komputer. Kemudian selanjutnya pada tahun 1971, Ray Tomlinson pada tahun 1971 mengirimkan surat elektronik pertama menggunakan ARPANET dan mencetuskan penggunaan simbol @ dalam alamat surel kita saat ini. Simbol @ digunakan untuk memisahkan nama pengguna dengan jaringan yang sedang digunakan. Simbol @ pada alamat email pertama kali digunakan pada tahun 1971. Selanjutnya pada tahun 1983, yaitu komunikasi antar jaringan. Sebelumnya, agar 2 komputer dapat berkomunikasi satu sama lain dalam satu jaringan, diperlukan semacam protokol berupa rangkaian tahapan yang ditentukan oleh pengatur komunikasi. Pada tahun 1970, Robert Kahn dan Vinton Cerf mengembangkan TCP atau IP yang memungkinkan pertukaran data dilakukan bukan hanya dalam komputer dengan jaringan yang sama, melainkan juga dalam jaringan yang berbeda. Penggunaan TCP atau IP masih digunakan hingga hari ini. ARPANET mengadopsi teknologi ini pada 1 Januari 1983, memungkinkan hubungan dengan jaringan komputer lain seperti universitas. Pada poin ini, internet ada dalam wujudnya yang kita kenal sekarang. Selanjutnya pada tahun 1990 yaitu lahirnya WWW. WWW dicetuskan oleh Tim Berners-Lee pada 12 Maret 1989 yang saat ini bekerja untuk lab fisika CERN. Ia mengusulkan sistem manajemen informasi yang terdesentralisasi. Pada saat itu, CERN memiliki ribuan karyawan dan semakin banyak dengan masuknya karyawan baru. Sangat sulit untuk mendapatkan informasi yang mungkin berkaitan, tetapi tidak diketahui karena tempat penyimpanan yang berbeda tempat. Usulannya saat itu yaitu sistem koneksi hypertext, serta pencarian menggunakan kata kunci yang dihubungkan dengan informasi-informasi yang terkait. Sulitnya bertukar menyampaikan file berbeda di dalam institusi menyebabkan Tim Berners-Lee mencetuskan sistem hypertext yang menjadi awal mula internet publik. Selanjutnya pada tahun 1990, Robert Cailliau dari Belgia membantu mengembangkan usul Berners-Lee.
Penemuan ini didasarkan pada dua pilar, yaitu bahasa pemrograman HTML yang memungkinkan keberadaan website, serta protokol pertukaran hiperteks HTTP yang memungkinkan pengguna meminta dan menerima laman yang diinginkan. Sistem ini kemudian disebarluaskan pada April tahun 1993 dan semakin populer seiring rilisnya Mosaic pada bulan November. Mosaic merupakan situs pencari search engine pertama. Jumlah situs yang dapat diakses kemudian meledak dari beberapa juta di awal 1990 menjadi 400 juta pada tahun 2000. Kemudian masuk pada tahun 2000-an, yaitu jejaring sosial dan perangkat mobile. Pada tahun 2000 mulai menjadi titik penggunaan jejaring sosial. Jejaring sosial mulai diciptakan pada tahun 2003 hingga setahun kemudian Mark Zuckerberg menciptakan Facebook yang awalnya ditujukan untuk menghubungkan mahasiswa-mahasiswa Harvard. Facebook kemudian berkembang menjadi salah satu raksasa media sosial dengan sekitar 2,3 miliar pengguna. Pada tahun 2007, Apple mengguncangkan dunia dengan iPhone dan memulai tren ponsel pintar yang kita ketahui hari ini. Sementara selama 10 tahun, layanan berlangganan untuk mobile broadband telah meningkat dari 268 juta menjadi 4,2 miliar di seluruh dunia. Setelah mengetahui sejarah internet, alangkah lebih baiknya kita juga mencari tahu tentang perkembangan internet di Indonesia. Perkembangan internet di Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an, di mana jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network. Seturut dengan perkembangan teknologi, maka perkembangan internet di Indonesia menjadi lebih komersial dan individual, terutama yang melibatkan perdagangan internet. Sekitar tahun 1994 mulai beroperasi Indonet yang merupakan ISP komersial pertama di Indonesia. Kemudian berkembang lebih lanjut di tahun 1995 dengan beberapa BBS di Indonesia yang menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri. Dengan memakai remote browser di Amerika Serikat, maka pemakai internet di Indonesia bisa akses internet HTTP. Berikut merupakan bagan dari pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia dari tahun 1998 sampai pada tahun 2017, di mana dapat dilihat pada grafik tersebut, pengguna internet di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dan terus meningkat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga sedikit membantu pengetahuan teman-teman semuanya tentang sejarah internet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.